Nama saya Rian, saya founder dari BK Coffee and Space. Makna BK itu pada BK sendiri itu nama saya, nama panggilan di daerah Cikarang ini. Pada awalnya mungkin saya bingung buat menamai coffee shop ini apa, makanya saya pakai nama BK dan hingga sekarang jadi terbiasa dengan nama BK. Kalau bisnis saya yang pertama, toko bangunan, mungkin jauh dari F&B. Cuma karena saya sering develop barang-barang F&B, makanya saya terjun ke F&B. Kenapa saya milih usaha kopi? Pada awalnya karena ketertarikan saya sama kopi. 3 tahun terakhir saya sangat konsumtif terhadap kopi. Terus mungkin kita lihat pemain besarnya belum terlalu banyak dibanding tetangga-tetangga kita. Maka saya lihat mungkin 2-3 tahun ke depan Cikarang bisa lebih bagus untuk bisnis kopi. Kebetulan kita buka di awal pandemi, itu di 2021, dimana semua usaha hampir bisa dibilang goyangnya. Saya mulai dari awal lagi dari sana, dan mungkin nggak langsung rame ya. Pada awalnya bertahap setiap bulannya, tapi ada progres sampai saya ngelihat ada peluang. Waktu itu kita lihat kroffel, kita mengadakan kroffel itu di coffee shop kami, jadi kami bisa survive dari situ. Boleh diceritain nih sebagai bisnis muda, untuk anak-anak yang baru mau, kan pasti nggak mudah bikin bisnis tetap bertahan dan segalanya. Pernah berada di fase terendah apa? Kalau ngomongin terendah, saya pernah terendah pas dulu jual boba. Saya gagal di sana. Saya buka di Mekarta karena pandemi, hampir nggak ada yang beli. Terus mungkin saya juga nggak terlalu interest sama boba di saat itu. Jadi skillnya juga nanggung di sana. Pas yang boba itu kita setup di angka 500 juta untuk di Mekarta. Kalau untuk balik, tidak ada yang balik di saat itu. Cuma namanya kita usaha, kita pasti tahu resikonya. Ketika tidak sesuai ekspektasi, itu akan hilang. Saya ambil poinnya di mana mungkin uang kerugian itu jadi skill saya ke depannya. Jadi mungkin saya udah lewatin satu tahap gagal yang dimana mungkin saya nggak bisa ulangin lagi nanti, karena saya udah pernah ngalamin itu. Jadi mungkin proses gagal itu yang mungkin bisa terbentuk kayak BK ini sampai hari ini karena udah pernah gagal di sebelumnya. Sebagai modal skill dalam next bisnisnya. Ketika di kopi kebetulan saya suka dan saya nambah skill saya di sana karena emang kebetulan suka dan bisa improve skillnya, quality-nya, sehingga mungkin kopinya lebih bisa bertahan di market. Kalau untuk bangkit lagi, mungkin saya lihat pertama peluangnya. Peluangnya saya buka coffee shop ini juga kalau saya bukan di Jababeka dan bukan di dekat kampus Presiden, mungkin saya tidak sepede ini. Karena emang karena lokasi mungkin faktor penting banget nih buat suatu usaha. Kalau emang marketnya yang kita sasarin tepat, mungkin akan lebih cepat berkembang dibanding kita buka yang lokasinya tidak sesuai. Karena sekarang banyak coffee shop yang mungkin tempatnya juga bagus buat Instagram, apalagi orang sekarang kan perlu konten. Jadi mereka pasti nyari tempat yang bisa nongkrong lama,
dan mungkin dari minumannya pun sehat, lebih sehat dibanding kita ngomong minuman yang manis-manisnya lain, minuman kaleng segala. Dari rasa juga lebih unggul. Jadi trennya membuat orang jadi mau nongkrong di coffee shop. Jadi kayak semua all in one dapat, kontennya dapat, ketemu temennya dapat, minuman yang dia minum dia suka. Jadi itu bertahun-tahun jadi tren di mana sekarang jadi kayak habitnya orang. Setiap mau ketemuan di coffee shop, Akhirnya menciptakan komunitas. Ya. Nah, dengan hadirnya BK di kawasan Presiden, dan tadi disebutin tentang seberapa prospektif sih berinvestasi di Jawa BK ini. Ditambah sekarang nambah lagi kalau nggak salah. Iya. Kalau untuk prospek di Jababeka sih menurut saya bagus. Kenapa saya pilih Jababeka dulu dibanding developer lain? Karena saya lihat pertama di Jababeka ada Presiden University yang dimana saya lihat mahasiswanya cukup banyak. Terus dengan harga yang cukup terjangkau di saat itu saya beli, sehingga saya ngerasa cocok banget buat coffee shop dibanding tempat lain yang mungkin kadang ada yang lebih mahal tapi tidak punya fasilitas yang sama seperti yang saya dapetin sekarang. Pertama, sukai dulu produknya. Minimal mengetahui barang yang dijual dulu. Karena kalau itu paling penting sih. Karena kalau kita nggak tahu dulu produknya, kita nggak tahu cara handle ketika ada problemnya. Yang kedua, ya pakai uang dingin, yang pasti sih. Jangan pakai uang pinjaman segala. Dan yang ketiga, seminim mungkin kita bisa atur kos buat bulanannya. Karena itu sangat mempengaruhi, apalagi pandemi gini, kita nggak tahu, mungkin seminggu lagi bisa PPKM level 4, itu dimana nggak bisa jualan sama sekali. Kalau emang kos yang setiap bulan kita udah terlalu besar, kita mungkin akan susah buat survive. Nggak berhenti. Bagaimana cara menikmati proses? Percaya sama proses sih. Karena proses nggak bakal bohongin kita. Selama kita kasih 100% tenaga kita, hasilnya pasti 100%.